berangsur-angsur baik. Saya juga punya kelemahan di organ paru-paru. Saya ada riwayat bronkitis dan skoliosis, sehingga hampir tiap hari saya harus konsumsi obat kimia, hampir tiap hari. Alhamdulillah hari ini semenjak 5 tahun yang lalu lah saya sudah lepas obat kimia, ya kecuali sewaktu melahirkan aja gitu, ketika di rumah sakit itu pun injeksi. Nah ketika oral saya sudah tidak minum obat kimia sintetis lagi, alhamdulillah wasilah HMI. Ya sana dulu ya, bentar ya deh. Ya main, ya main. Ya bentar ya. Nah itu luar biasa sekalian, nggak mentornya nggak mitranya sama. Jadi karena masih mama muda ya, masih anaknya masih kecil-kecil, jadi luar biasa ya beliau hari ini aktivitasnya sangat padat, selain punya anak 3, masih sangat kecil-kecil gitu kan, terus aktivitas HNI, jadi juga melanjutkan studi untuk lanjut di S2-nya. Jadi kebayang banget sibuknya luar biasa ya. Tapi amanahnya sebagai ibu rumah tangga tidak pernah terlepas gitu. Lanjut Mbak Juli. Baik Pak, mohon maaf ya. Tadi udah dikondisikan, Masya Allah. Nah, lanjut ya. Sampai mana tuh tadi ya? Sampai produknya ya. Nah, akhirnya saya lihat Pak Holid gitu, kami berdua lihat Pak Holid, kok sukses jadi HNI. Kok bisa ya gitu ya? Udah berhenti dari Astra, dulu Pak Holid kerja di Astra Honda Motor. Kalau di Astra, alhamdulillah ya teman-teman gitu, untuk kesejahteraan ya insya Allah lah gitu, untuk kami gitu para karyawan. Kami juga punya namanya gaji ke-13 atau bonus tahunan, untuk kesehatan insya Allah dijamin gitu ya. Kalau kita sakit, kita berobat, kita tunjukkan kalau di Astra, kita AWP itu kita tunjukkan kartu hijau, udah gratis deh gitu. Nah, itu lihat Pak Holid perubahannya itu luar biasa gitu, mungkin karena prestasi beliau dapat reward. Akhirnya ada keinginan juga pengen gitu sama kayak Pak Holid, nggak kerja tapi punya penghasilan, maksudnya nggak kerja formal tapi punya penghasilan. Nah waktu itu memang saya kondisinya sudah resign di 2015. Jadi saya resign itu punya 2 anak dengan jarak dekat ya 2,5 tahun, dan saya memutuskan untuk resign. Nah mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau yang ibu-ibu yang biasa bekerja, biasa dapat gaji bulanan dari perusahaan, terus tiba-tiba resign, nah akhirnya kan hilang tuh ya gajinya. Nah itu juga yang saya rasakan. Akhirnya kami menyadari bahwa kebutuhan itu makin banyak, pengeluaran makin ada karena seiring bertambahnya anak, tetapi pemasukan masih segitu-gitu aja. Nah berarti kan harus ada yang keran tambahan baru. Dulu itu saya sambil ini juga Pak dan teman-teman jualan ya, kita juga punya usaha lain selain HNI Server Pusat, tapi benar-benar habis-habisan, modal besar, resiko sangat besar. Kalau tadi Bu Wilma bilang 7 kriteria bisnis di HNI, salah satunya modal kecil, resiko kecil, itu benar banget, bahkan zero risk, minim resiko. Tetapi kalau bisnis di luar sana, Masya Allah, sudah modal besar, resikonya besar. Kalau kita nggak serius menjalaninya, sudah. Dan memang setelah 7 tahun bisnis tersebut kami jalani, qadarullah kami harus tutup di Oktober 2020 kemarin, karena hantaman pandemi juga salah satunya. Dan hari ini kami benar-benar fokus di HNI. Alhamdulillah, dengan kami fokus di HNI malah ya Masya Allah gitu ya. Omset BC makin naik, omset grup naik, alhamdulillah berkahnya banyak banget. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada agen baru yang bertanya, Mbak Jule, gimana sih caranya memulai bisnis HNI? Caranya mudah banget. Bahkan orang terlemah di antara kita sekalipun bisa. Gimana sih caranya? Nah, udah jelas yang pertama, kita pakai kan produknya. Kita gabung, bikin kartu diskon HNI, dengan modal 10.000 atau 30.000. Kalau tadi Mom Ana bilang lebih senang bilangnya 30.000. Kalau hari ini saya senang banget ya 10.000. Apa sih usaha bisnis yang modal 10.000? Ibarat beli bakso tumpah selesai gitu ya. 10.000 dapat virtual card, katalog online, buku panduan sukses online, ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang bisa di-download di HP masing-masing, di HP Android masing-masing. Kemudian ada pembinaan online juga, mentor banyak,
Kenapa mentor banyak? Karena kan kita tidak hanya belajar sama mentor kita sendiri, sama semua mentor di HNI kita bisa belajar. Dan semua mentor HNI tidak ada yang pelit ilmu. Alhamdulillah, mereka luar biasa sekali. Nah, di situ dengan 10.000 ilmunya sudah pasti dapat gitu. Resikonya hampir tidak ada. Nah, itu dia. Kita pakai produknya sudah dapat harga diskon. Nah, itu. Masuk ke 5 untung dasar tadi yang mau anak diskon. Kita pakai produknya, pakai untuk kebutuhan sendiri aja dapat harga diskon. Ada lagi tambahannya. Kita pakai produknya, selain dapat harga diskon, dapat cashback atau keuntungan di bulan berikutnya. Nah, kebaikan ini alangkah baiknya jika tidak hanya kita sendiri yang tahu. Walaupun kita nggak mau bisnisnya ya, ini kalau kita ngomongin, saya nggak mau Bu Jule jalani bisnis, nggak apa-apa. Dengan pakai produknya aja Anda sudah menjalankan bisnisnya gitu. Karena salah satu cara memulai bisnis HNI dengan pakai produknya. Nah, dapat penghasilan tambahan, dapat cashback, nanti ada simulasinya ya. Kalau kita hanya pakai aja 200 poin sebulan, selama 3 bulan, bahkan selama 1 tahun, itu bisa jadi tabungan. Bahkan kalau teman-teman ada yang berniat, kurban tiap tahun itu dari cashback HNI bisa banget. Dikumpulin dari cashback, anggap aja uang hilang, teman-teman hijrah produknya, tiap bulan 200 poin atau 600 poin, sudah bisa berkurban setahun sekali, insya Allah. Itu yang saya rasakan. Setelah kita pakai apa yang kita lakukan? Cerita. Tidak semua orang bisa jualan, tetapi semua orang bisa bercerita. Itu kata kuncinya. Dan tidak semua orang mau berjualan. Dan tidak semua orang juga mau dijuali gitu. Artinya ketika ada orang berjualan, banyak yang ilfil, banyak yang menolak, nggak mau. Karena dia merasa ya disuruh beli. Tetapi kalau kita cerita, ya itu semua orang mau mendengar insya Allah. Apalagi cerita kita itu tentang kebaikan. Cerita-cerita HNI insya Allah semua kebaikan. Dari mulai cerita manfaat produk, dari mulai cerita testimoni misalkan sembuh penyakit atau hal lain. Dari mulai cerita, alhamdulillah jalani bisnisnya dapat tambahan penghasilan, bahkan satu persatu bisa mewujudkan mimpi. Itu cerita. Nah, jadi core bisnisnya adalah cerita. Kalau teman-teman yang hari ini masih jualan, nggak apa-apa jualan silahkan, tapi jangan keterusan jualan, sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Nah, tetapi kita banyakinnya cerita. Siapa yang kita ceritakan? Siapapun yang kita kenal. Ya Allah, Bu Jule lagi kayak gini nih, lagi PPKM. Ya udah, cerita itu boleh di mulut, boleh di jari jemari. Apakah kalau tidak kita cerita langsung bukan cerita, cerita juga. Pesan broadcast itu cerita, teman-teman. Share-share kebaikan itu cerita, tetapi cerita di jari jemari itu bisa. Dan setelah cerita, jangan lupa kita ajak gabung. Ajaknya bagaimana? Ajak untuk sama seperti kita. Minimal punya kartu diskon seperti kita, punya kartu diskon atas referensi kita. Nanti hebatnya bisnis HNI itu, kalau mau belanja boleh di mana aja. Jadi nggak mesti belanja di kita. Kalau misalkan harus belanja semua di kita itu ya udah kita seperti jualan ya. Tetapi kan kita cerita setelah kita cerita manfaat produknya, ajak mereka gabung, bikin kartu diskon, kita bantu inputkan kartu diskon. Nah tadi kan ada ya hadiahnya RAO ya Pak Khalid 10.000. Nah itu bisa dijadikan modal untuk teman-teman mendaftarkan temannya atau orang lain yang diajak bikin kartu diskon. Iya Mbak, RAO tadi. RAO Ada ya. 10 kalau nggak salah, 10 atau 20 itu. Ya. Kalau pulsa kan kita habis pakai buat sendiri. Kalau RAO itu sekali kita inputkan ke mitra, insya Allah untungnya seumur hidup. Bener apa bener? Pokoknya kalau yang udah mulai sadar bisnis itu gercep banget deh. Jadi kalau ada yang nanya sedikit, ayo bikin. Jadi saya hampir-hampir nggak pernah gitu untuk jualan gitu. Saya broadcast atau posting-posting di status WA, di SW. Ada yang nanya, saya jelaskan, saya layani dengan baik. Kemudian saya tanya, sudah punya kartu diskon belum? Kalau belum, yuk bikin dulu biar harganya lebih hemat. Kalau kita sebagai penjual, pasti kita pengen dapat untung dulu ya. Boleh teman-teman, kalau teman-teman pengen jualan atau berniaga dulu, teman-teman dapat selisih untung, dan selisih untung teman-teman manfaatkan kembali untuk beli produk HNI atau teman-teman manfaatkan untuk hal lain boleh. Tapi jangan keterusan, karena kita ini bisnis bukan jualan. Nanti ada bab khusus ya tentang bedanya bisnis dengan jualan. Boleh next Pak Holid.
ini adalah simulasi, teman-teman, yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman mengajak seorang AB, atau hari ini teman-teman di room ini ada yang AB agen baru, pemula, baru pakai aja, belum cerita-cerita, belum ngajak. Untungnya apa sih buat saya, bonusnya berapa sih Bu Jule buat saya. Nah, minimal pastikan teman-teman pemakaian pribadi dan keluarga minimal banget 200 poin. Kalau saya harus hitung-hitung, pemakaian keluarga saya dengan anak 3 itu bisa 600 poin Pak Holid. Sekarang yang kecil ini kan usia 3 tahun ya, dari bayi. Sekarang kita udah punya Diapers, HNI, minyak kayu putih, minyak telon, itu udah berapa rupiah tuh? Kalau Udah 200 berapa poin itu poinnya? kira-kira senilai berapa rupiah Mbak Juli? 200 poin Kalau ini. misalkan standarnya 200 poin itu senilai kurang lebih 500 sampai 600 ribu rupiah, Pak. Berarti Standarnya. kalau Mbak Juli hari ini 600 poin berarti sekitar 1,8 sampai 2 juta ya? Ya, Itu karena berarti tambahan pengeluaran atau memang menggantikan pembelanjaan bulanan? jadi kan kita tiap rumah tangga itu keluarga ada pos ya Pak, pos pengeluaran. Misalkan untuk pendidikan, bayar SPP. Kemudian yang sekarang nih bulan Juli ini daftar ulang anak yang tahunan nih, Masya Allah nih, satu anak udah 4 juta, 2 anak 8 juta, belum SPP-nya gitu. Kemudian ada pos pengeluaran untuk kebutuhan pokok, sembako dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kan kita perlu ngeteh, perlu ngopi, saya juga ya, walaupun di rumah perlu ya namanya skincare minimal pelembab gitu, atau facial wash ya minimal gitu ya. Kemudian sabun, sampo itu memang budget pengeluaran yang kita poskan tiap bulan, tetapi kita belanjanya tidak di mat-mat lain, tetapi kita belanjanya di halal mat. Dan paling enak itu kita belanjanya di halal mat sendiri, Pak. Jadi di toko sendiri. Artinya berarti ini ya, 200 poin itu bukan berarti kan zaman sekarang kan pandemi nih. Kalau Nambah saya lagi gitu nambah pengeluaran. lagi berarti kan ini udah kita ini penghasilan turun malah nambah lagi. Ini kan berarti bukan nambah ya, tapi dia menggantikan. Apalagi kalau kata Mbak Joy tadi beli di toko sendiri. Emang untungnya apa Mbak kalau beli toko sendiri? Nah, ini Emang yang bisa kita ya harus bisa bisa bikin toko banget. sendiri tuh? Ini yang kita harus clearkan dulu ya teman-teman, mindset kita. Jadi di HNI itu bukan nambah pengeluaran, tetapi hanya mengalihkan pengeluaran ke produk HNI. Nah, alhamdulillah memang dulu sebelum saya kenal produk HNI, Pak, saya kan pernah kerja di titik-titik tuh ya, perusahaan besar, dan produknya itu beragam banget. Saya hampir semua pakai produk tersebut, Pak, karena saya kerja di situ gitu. Tapi saya kerja sebatas kerja, dapat gaji bulanan, tapi saya tidak dapat cashback atau bonus dari pemakaian saya di produk U itu, Pak. Saya hanya kerja formalitas aja di perusahaannya gitu. Nah, tetapi karena saya kerja di situ, seneng gitu, saya pakai produk. Walaupun saya nggak dapat tambahan apapun. Nah, semenjak saya kenal produk HNI, apalagi saya ngerasain sendiri, wasilah produk HNI atas izin Allah, saya sehat. Mungkin teman-teman yang dulu kenal saya tuh 10 tahun yang kenal saya dulu aneh gitu. Saya bisa sehat karena dulu saya sakit-sakitan gitu. Walaupun tetap kurusnya tetap sampai sekarang. Tapi Itu mah bawaan orok itu kayaknya. ya nggak apa-apa Pak, ada untungnya anak 3, ibu Iya. anak 3 jadinya nggak Iya, gemuk gitu. itu yang gemuk itu suaminya itu, yang Iya melebar benar. itu. Jalurnya Ya melebar, alhamdulillah ya. badannya melebar juga. Ya itu. Itu kayak saya itu. Ya, kan alhamdulillah gitu ya. Jadi wasilah produk HNI, saya sehat. Udah tuh satu padahal. Nah, ternyata ada tambahan untungnya. Ketika saya pakai produknya rutin, ternyata ada tambahan lain selain sehat. Nah, itu nanti sejahteranya ada gitu. Nah, ini ibaratnya ya, kalau kita belanja bulanan 200 poin atau senilai kurang lebih 600.000, Pak. Jadi kalau saya pernah survei ke beberapa orang, termasuk ke tante saya sendiri, dia anaknya 2. Tan, saya bilang, kalau misalkan sering belanja ke Junction itu berapa sih Tan tiap bulan? Kalau misalnya belanja bulanan, ya minimal 1,8 sampai 2 juta lah yang kata dia gitu. Itu baru sembako sama kebutuhan doang, belum yang lain-lain. Nah, artinya apa? Berarti 1,8 ketika kita alihkan ke produk-produk HNI senilai 600 poin itu udah dapat lagi kembaliannya, bahkan bisa lebih dari yang total kita belanja ketika teman-teman levelnya itu sudah makin tinggi seperti itu. Jadi kalau 200 poin nih,
600.000, bonus di bulan pertama kan dapat 20.000. Gede apa gede? Bukan kecil apa kecil ya, gede apa gede? 20.000. Bagi saya memang awalnya 20.000 itu saya nggak lihat 20.000-nya gitu. Tapi yang saya lihat adalah, oh ternyata saya tiap beli produk itu ada kembaliannya, itu yang saya lihat. Jadi pertama kali bonus saya di 2013, pertama kali saya pakai produk KNI bulan September 2013, itu saya dapat cashback 34.000. Pak Holid masih ada tuh di AVO saya. Masih, ini lagi historinya tuh masih ada. Nah, alhamdulillah di bulan Desember, kan September, Oktober, November, Desember, 3 bulan, saya gabung, hampir 1 juta bonus AVO-nya. Itu cuma 3 bulan doang bedanya. Saya bilang, Masya Allah, ini benar ya? Ternyata ya itu, kalau kita ngikutin ya, apa yang diarahkan oleh mentor, insya Allah sangat bisa. Jadi kalau 20.000, itu hari ini beli telur berapa kilo? Sekilo 13.000, benar nggak teman-teman? Tapi kalau di agen 12.000 tuh. Sekilo nggak, sekilo 13.000. Sekilo 25, Mbak. Masya Allah, itu setengah itu kilo. Setengah kilo. Pak Holid pinter banget nih, berarti sering belanja nih ya. Nah iyalah, saya ini apa namanya, lihat perkembangan telur, ayam. Langsung protes dia, nggak nyampe 20.000, 25. Oh ya, oke, siap Pak. Minyak goreng berapa liter? Nggak nyampe 2 liter ya, 2 liter sekarang udah 28. Kok kita jadi ngomongin harga ya, harga sembako 28, bahkan 30 yang botol tuh. Sekarang bapak-bapak juga harus mulai sadar tuh betapa pengeluaran istilah kata duit 50, 10, 100.000 itu seperti nggak ada artinya, seperti nggak ada artinya. Saking kebutuhan. Saya kemarin itu disuruh belanja cuma untuk bikin soto ya. Beli apa namanya, cambah, cabe, tempe. Nggak pakai daging ya Pak? Nggak pakai daging udah ada kan, Pak, kurban itu. Itu 80.000. Isi saya marah itu. Ayah belanja mahal amat. Ya mana, jebrengin ini 10.000, ini 12.000. Saya bilang, uang 100.000 kok sekarang nggak ada artinya ya. Dulu kan kadang gede banget, sekarang nggak ada ya. 80.000 cuma sekresek kecil, ya Allah. Itu di Jawa ya Pak, ini di Jabodetabek. Jabodetabek seperti itu Pak, 50.000 itu sekantong kresek kecil. Maksudnya sekarang kita harus mulai sadar gitu, jangan sampai kita tetap nyaman di zona yang nggak nyaman. Itu bahaya banget gitu. Apa nih, 23.000 di tetangga, oke berarti tetangganya agen Pak. Harga telur. Pertanyaannya harga telur aja kali ya, biar dapat RAO. Nah, jadi uang yang menurut kita receh itu 20.000, 50.000, kalau kita kumpulkan dikit demi dikit itu jadi bukit. Nah, karena saya baru sadar kalau dari dulu, Masya Allah, udah platinum kali, amin. Enggak bohong. Ya, jangan dulu, saya kan belum platinum, Mbak. Nggak boleh itu lewat mentor. Tadi Profesor pengen kopel, saya belum kopel. Mbak Julia pengen platinum, saya belum platinum. Aduh, gimana ini? Mitra-mitra saya itu ya, tapi nggak apa-apa sih. Berarti kalau Mbak Julia platinum duluan, saya berhasil. Lanjut. Jadi itu di bulan pertama. Jadi kita jangan lihat 1 bulan aja. Kita lihat dalam 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun kita istiqomah pakai aja. Kita ngomong kita pakai produk aja, nggak cerita-cerita, nggak mau cerita ke tetangga, ke teman, ke siapapun nggak mau. Saya pakai doang sendiri gitu ya. Itu dalam setahun kurang lebih bisa 1 jutaan. Itu baru dari pemakaian pribadi yang kita alihkan pengeluaran kita ke produk-produk HNI. Apalagi kalau kita alihkan semuanya. Itu benar-benar kalau dihitung-hitung ya, apalagi ibu-ibu yang cerdas, itu di listnya benar-benar ya. Selain beras sama minyak misalkan ya, banyaklah kebutuhan. Teh iya, kopi iya, kemudian susu anak, benar-benar Pak. Saya susu Etawa itu dari anak 1 sampai anak 3 ini sekarang semua minum susu, termasuk ibunya. Saya minum susu juga ya buat paru-paru saya biar selalu bersih. Ini Mbak Julia nih, kan alasannya gini, kalau ya wajar lah Mbak Julia kan LED pakai produk HNI mah ya wajib. Nah saya kan bukan LED, alasan terkuat dulu hijrah produk itu selain kita di HNI, kan tadi Mbak Julia kan pernah kerja di pabrik pakai karena dedikasi loyalitas pekerjaan. Nah kan kalau dia ini selain karena Mbak Julia itu agen HNI atau di HNI, apa yang paling fundamental kenapa harus pakai produk HNI? Nah ini dia, dari 2013 sampai saya aktif di 2017 saya terus pakai Pak.
Kenapa? Karena memang saya merasakan manfaat produknya dan saya sudah paham kan 2014 saya belajar KT sama Bapak ya. Saya mulai paham gitu ya bahwa produk-produk di luar sana, pelayan kimia sintetis apalagi yang banyak yang berbahaya itu sangat tidak baik bagi tubuh kita. Sehingga saya dan suami gitu keluarga benar-benar jadi saya hijrah produk itu bukan karena saya pengen menjalankan bisnis HNI, bukan juga karena pengen LED, bukan. Dari awal saya memang sudah pakai produknya untuk pengobatan, kemudian sudah merasakan khasiatnya, saya mulai benar-benar totally hijrah produk. Bahkan suami itu kan sangat apa ya, kalau kata kita mah, suami saya itu benar-benar ini banget Perfeksionis. perhatian iya kalau untuk kesehatan gitu ya, untuk makanan kesehatan, bahkan kalau kayak mie gitu saya kalau nggak pengen banget sebulan sekali baru boleh gitu. Waktu hamil tuh bener-bener tanpa masuk zat kimia sintetis sedikit pun, suami saya tuh pengennya gitu biar anaknya tuh sehat gini begini. Nah seperti itu, jadi saya memang sudah hijrah produk Pak sebelum menjalankan bisnis HNI. Nah ditambah ketika saya baru tahu mulai aktif, ternyata yang dulu-dulu itu saya ada cashback-nya selama saya pakai produk HNI dan itu terinput kan, alhamdulillah selama itu saya ada bonusnya dan alhamdulillah banyak lah gitu. Saya cuma pakai aja gitu. Saya belum banyak cerita, pakai aja, alhamdulillah sudah banyak. Nah ditambah lagi saya lihat mentor saya Pak Khalid itu Masya Allah udah ya wasilah bisnis saya nih ya udah ada mobil waktu itu yang alhamdulillah mobilnya hari ini di depan rumah saya nih. Pindah ke sana, bisa pindah ke sana. Emang saya bilang waduh Pak Khalid mobilnya R3 aduh kayaknya saya juga pengen deh kayak gitu ya Allah alhamdulillah Allah kabulkan gitu. Nanti yang Pak Khalid yang hitam satu lagi boleh dah. Siap. Nah, kemudian Pak Khalid umroh, Pak Khalid jalan-jalan ke luar negeri, itu ada rasa kepengen gitu di dalam hati. Akhirnya saya bicara sama suami, oke kata dia, boleh diizinin. Tapi beliau tidak ikut, tidak ikutan menjalankan karena beliau masih sibuk kerja sama ada usaha lain kita yang tadi saya sebutkan. Artinya saya senang gitu cerita HNI karena saya ngerasain manfaat produk HNI, saya jadi sehat. Makanya teman-teman beda cerita testimoni sendiri dengan kita testimoni orang lain ya. Makanya paling enak itu testimoni sendiri. Enggak harus herbal teman-teman. Minimal saya sering bilang. Minimal itu odol aja. Kenapa? Karena odol itu Masya Allah ya manfaatnya. Saya dulu yang sakit gigi, kalau udah sakit gigi nangis bisa 2 jam Pak. Bener. Saking sakitnya itu. Alhamdulillah hari ini mulai berkurang. Suami saya yang sering sariawan sekarang udah hampir nggak pernah lagi itu pakai produk odol PGH. Itu baru odol aja, belum kita cerita kopi, belum cerita teh, udah seharian kali ya ngomongnya. Dan itu banyak. Nah, semakin banyak kita cerita ke banyak orang, insya Allah kita nantinya dapat keuntungan tambahan di HNI. Tetapi ingat teman-teman, niat kita untuk bercerita tetap luruskan niat, kita ini syiar produk. Karena ini produk muslim, produk halal thayyib, produknya bagus, ya apalagi setiap keluarga muslim itu pakai produk HNI itu bagus banget. Jadi kalau misalkan untung, bonus itu nanti belakangan pasti ada itu efek. Tetapi niat kita cerita ke setiap orang yang kita temuin adalah berbagi manfaat, berbagi kebaikan. Apa aja sih yang diceritain? Ya tadi yang saya bilang, mau pakai produknya boleh, kemudian manfaat produknya boleh, atau kita mau mulai bisnisnya nih, Bun, alhamdulillah setahun gabung di HNI ada loh bonusnya bisa buat kurban. Itu kan cerita kebaikan. Siapa tahu orang yang dengar cerita kita kepo terus dia pengen ikut kayak kita. Itu bagus. Nah, atau mudah menjalankan bisnisnya. Benar-benar sangat mudah sekali kalau menurut saya ya dibanding harus usaha yang lain, apalagi dibanding harus kerja ibu-ibu. Mungkin hari ini di room ini mungkin ada ibu-ibu yang sambil bekerja atau working mom. Saya pernah ngalamin waktu anak saya pertama itu, saya masih bekerja sebagai working mom dan itu saya harus menebus ya, menukar jam saya 8 jam sehari untuk untuk diganti menjadi gaji ya bulanan, tapi harus keluar rumah 8 jam, belum pulang pergi dalam perjalanan.
itu bisa 10 jam ketemu anak udah mau tidur, saya paling ketemu lagi weekend. Nah, weekend itu juga kadang ada lembur dan lain-lain, sehingga sangat tidak efektif sekali gitu. Alhamdulillah uangnya dapat, tapi kan memang untuk seorang ibu, kalau asumsi saya pribadi, prioritas utama sih bukan penghasilan ya, penghasilan yang seperti Pak Khalid tadi bilang, sunahnya pun tidak ada, apalagi wajib seorang wanita, apalagi menjadi ibu, dia menjadi pencari nafkah. Tetapi yang wajib adalah suami-suami kita. Tetapi kalau kita bisa bantu mereka, ya Masya Allah itu jadi sedekah terbaik. Jadi kalau saya niatnya memang gimana ya, di rumah saya sudah mengabdikan diri untuk keluarga, untuk anak, tapi saya tetap pengen dapat penghasilan seperti waktu saya kerja. Dulu azam saya itu, saya keluar dari Asra, insya Allah saya di HNI dapat tambahan penghasilan seperti bonus tahunan di Asra. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang kata-kata itu doa ya teman-teman. Teman-teman boleh berdoa apapun, insya Allah doanya yang baik Allah kabulkan. Jadi jangan patah semangat ya kalau berdoa, jangan gak yakin dulu. Jadi benar-benar karena saking mudahnya caranya, cara ngejalaninnya, Gesit, PCA, home sharing juga mudah kok teman-teman. Jangan teman-teman anggap home sharing itu sesuatu yang beban ya. Home sharing itu kan cerita di rumah. Bawa anak boleh. Itu saya dan mitra-mitra saya tuh kebanyakan ibu-ibu semua ya, tim ibu-ibu. Anaknya semua dibawa ya, kadang ya nangis, kadang apa ya nggak apa-apa. Atau sekarang hari ini, pas banget di pandemi kayak gini, PPKM, semua orang banyak di rumah, ya udah kita sharing di rumahnya dengan media kayak gini, atau kita video call, atau di WA grup chat di WA menggunakan media online, boleh. Dan ini nanti info Mbak Jule. Tadi Mama Ana di chat itu dia cerita tadi gara-gara ini kan di mertuanya. Nah, itu ada sepupunya, saudaranya itu dengerin pas acara ini. Closing SC hari ini. Masya Allah. Aduh, jadi ya. enaknya kalau online itu kan gini. Kalau kita dengerin Zoom itu kan, terus di loudspeaker, orang semua denger, jadi suami, pasangan itu pada ikut denger juga kayak tadi cerita Mama Hesti kan. Nah, itu enaknya gitu. Terus juga ibu-ibu juga masih hari ini bisa sambil ngomong anak kan. Itu kan hikmahnya pandemi ya. Dulu ingat banget saya ke Mbak Juli datang HS itu, yang ada Mbak Juli sama Mas Rudi berdua. Tapi alhamdulillah luar biasa. Yang penting adalah dimulai. Lanjut Juli. Untuk home sharing sampai detik ini ketika home sharing offline tuh pernah cuma satu yang datang, satu lagi itu lagi saya tetap laksanakan karena home sharing adalah komitmen gitu. Bahkan kalau belum ada yang hadir ya udah saya alihkan ke home sharing online. Jadi memang home sharing itu salah satu cara kerja benar di HNI, dan ketika kita menjalankannya ya insya Allah bisa sukses. Itu sih yang saya rasakan teman-teman. Nah, baik, lanjut Pak, next. Jadi memang sebuah bisnis atau usaha itu tergantung pada rekrutmen. Tidak ada sebuah bisnis yang tidak merekrut. Boleh teman-teman lihat bisnis apapun deh di dunia ini. Jangan kan bisnis ya, perusahaan pun merekrut. Nah, apalagi kita bisnis. Nah, bisnisnya bisnis HNI, bisnis kita sendiri, tetapi kerjanya nggak sendirian. Dalam rangka apa sih kita merekrut? Kita merekrut dalam rangka agar kita bisa saling bekerja sama berjamaah. Jadi kita merekrut itu bukan untuk mengambil manfaat dari orang lain, tetapi kita untuk memberi manfaat. Nah, itu dia lagi kembali kepada niat ya. Kita ngerekrut orang, ngajak orang gabung untuk apa? Biar kita dapat untung dari dia, enggak. Biar kita sama-sama dapat untung, dapat manfaat dari HNI. Saya sudah gabung duluan, alhamdulillah. Untungnya dapat, manfaatnya udah luar biasa. Saya ngerekrut kamu, rekrut teman-teman, agar teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti saya gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Khalid tahu ya teman-teman, BC saya, BC Cibinong ini terletak di dalam perumahan yang akses jalannya itu luar biasa. Masih jalannya masih ada danau-danaunya gitu. Iya. Berapa kali sih mobil tiap hari?
Saya bilang ke suami nanti kalau saya jadi bupati, insya Allah deh. Jadi belum dibenerin itu jalannya masih. Jadi alhamdulillah kemarin. Jadi teman-teman nih, ini cerita mudah-mudahan ada ibroh ya sedikit. Jadi jangan pernah kecil hati dengan kondisi kita gitu ya, dengan keadaan kita, dengan kadang-kadang jarak kita, atau misalkan, alamat saya mah di pojokan, susah banget deh terjangkaunya, ya gitu. Boleh berperasaan kayak gitu, tapi jangan terus-terusan. Insya Allah rezeki itu Allah datangkan dari mana aja ketika kita yakin dan berusaha. Seperti kemarin, sampai saya bikin status di FB. Jadi ada sesebapak yang telepon, ternyata kan kita dipakein map. Nah teman-teman juga mulai ini nih, online itu harus sudah mulai melek gitu ya. Minimal rumahnya itu dipakein map, teman-teman, pakai Google Map bisa kok, nanti ada panduannya di internet banyak tuh. Nah, kita kan rumahnya itu sudah pakai map itu, Halamat BC Cibinong. Nah, kemudian nomor teleponnya juga jangan lupa diupdate. Nah, suami saya ditelepon lah sama seseorang bapak. Dia mau belanja beberapa produk yang dia sebutkan. Dari pagi itu sudah nelpon. Kemudian, sebentar ya. Kemudian, kita arahkan. Ternyata dari arah lumayan ya, Pakansari. Mungkin Bapak tahu Pakansari Pemda. Di perumahan Ervina. Nah, saya pikir si Bapak itu sudah punya kartu diskon. Ternyata dia taunya kontak kita dari Google katanya. Ya, kita juga nggak tahu ya. Alhamdulillah deh gitu. Di satu sisi ketika kita PCA gitu ya, langsung kita sering ditolak, atau kita PCA di WA itu sering, nggak dulu deh, entar dulu Mbak gitu. Entar ya Mbak, izin dulu suami ya. Itu kan sering ya kita temuin. Nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita terus aja tuh. Terus PCA, terus rekrutmen, terus CR produk. Nanti Allah datangkan hasilnya, walaupun tidak sama dengan ikhtiar yang kita lakukan. Wah, jadi kemarin tuh langsung borong ya, berapa ya, 300-400 ribu. Itu pun dia baru tahu dari orang lain, saudaranya, karena sakit positif COVID. Nah, ternyata si Bapak itu belum punya kartu. Ya udah, kemudian kita arahkan, kita jelaskan, alhamdulillah langsung bikin kartu, dan ya borong produk. Si Bapak senang karena memang dapat harga lebih murah. Segitu belum saya jelaskan untung tambahannya. Nah, nanti insya Allah tinggal kita follow up lagi seperti itu. Dia sampai 2 kali nyasar, dari siang habis zuhur ke sini-sini jam 3. Dan memang kalau sudah rezeki ya, itu nyampe gitu. Udah nyasar, udah balik lagi ke rumah karena HP-nya lowbat, powerbank yang nggak bawa, di rumah dia nelpon lagi. Sedikit nggak marah sih, sedikit ini aja, agak penasaran. Bapak rumahnya di mana sih? Saya udah ke sana, udah sampai mapnya nggak ketemu. Ternyata dia di perumahan depan, mentok, nggak ketemu, balik lagi ke rumahnya, terus akhirnya nyampe ke rumah kita. Ya, jadi intinya rezeki itu dari Allah gitu teman-teman. Rezeki itu bukan sekedar karena hebatnya kita promosi, karena hebatnya kita PCA. Itu tetap wajib kita lakukan karena itu ikhtiar kita sebagai manusia. Tetapi setelah itu kita tawakal. Nah, dari situ Allah mendatangkan rezekinya kepada kita semua seperti itu. Jadi prinsip kami tiada hari tanpa buka toko, walaupun toko fisiknya itu tutup, misalkan kita lagi pergi kemana gitu ya, atau lagi mengunjungi orang tua, atau staf lagi libur, terus kitanya lagi ada kegiatan di luar, tapi toko di mulut dan toko di jari jemari itu tetap kita buka setiap hari, bahkan setiap saat. Sekarang mau ada di sini alhamdulillah ya, karena kita aktif di online, di Shopee online sama di penjualan online, itu Grab itu nggak kehitung ke sini, dan tiap Grab yang lewat itu nggak akan lewat kita PCA-in. Nanti mau gabung mau enggak, yang penting sudah kita PCA-kan. Ketemu lagi besok kita PCA-kan lagi sampai dia gabung. Alhamdulillah seperti itu. Jadi kalau ini di gambar ini di slide ada PCA Ordai. Itu sebenarnya kalau di sebuah bisnis ya, kalau pengen bisnismu tetap hidup atau tidak mau mati, maka lakukanlah PCA. PCA itu kalau bahasa lain itu rekrut. Kalau di kita PCA, karena kita memulainya dengan memakai produknya, menceritakan manfaat produknya, dan mengajak. PCA itu sangat mudah sekali. Nah, teman-teman kalau yang punya kartu diskon, kan suka dapat tuh kartunya sama dapat amplopnya ya, sama dapat cardnya itu. Bentar. Masya Allah, Adam, kenapa Adam? Adam, kenapa? Nah, di sini ya. Nah, di sini ada, sama seperti yang di slide. 6 langkah memulai bisnis HNI. Apa aja sih? Yang pertama, aktivasi AVO.
agen virtual office. Setiap agen HNI, setiap orang yang mempunyai kartu diskon HNI terdaftar, nomor ID-nya pasti punya AVO. Nah, AVO itu tinggal gampang, klik hni.net, kemudian login AVO, kemudian masukin nomor ID membernya, passwordnya, tanggal lahirnya dibalik, TTL dibalik kalau menurut saya. TTL itu apa? Tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun lengkap dibalik. Nah, itu udah tinggal registrasi, selesai AVO-nya buka. Nah, atau saya sering kirimin langsung ini kan, virtual card-nya, kalau yang 10.000, agar dia bisa nyimpan di HP. Setelah yang aktivasi AVO, yang kedua adalah kita berkomitmen untuk gesit PCA. Yang pertama kita pakai produknya sebagai bentuk kita kepedulian kita terhadap produk HNI, produk halal, kita pakai produknya 200 poin minimal 1 bulan. Kemudian kita mulai tuh PCA menceritakan, mengajak setiap orang. Siapa sih yang diajak yang paling dekat dulu dengan kita? Keluarga belum tahu, keluarga. Saudara belum tahu, saudara. Tetangga kanan kiri belum tahu, tetangga kanan kiri. Depan belakang, atas bawah kalau di rusun. Siapa lagi teman-teman? Nah, kemudian lanjut ya. Setelah itu teman-teman, ketika teman-teman sudah pakai produknya, sudah loyal, sudah mau menceritakan kebaikan-kebaikan HNI ini kepada siapapun, teman-teman mulai punya komitmen untuk menjalankan bisnis. Langkah pertama sukses di HNI adalah menjadi manajer 20%. Kalau kita sulit menjadi manajer di sebuah perusahaan, harus pakai syarat lah, ijazahnya harus SS-an lah, harus sekian tahun dulu pengalaman. Kalau di HNI sangat-sangat mudah. Gimana sih cara manajer? Ada 3 cara ya Pak. Nah, ada yang manajer alami. Ketika kita pakai produknya aja, kita bisa mengumpulkan akumulasi belanja sampai 3.000 poin grup, itu kita bisa menjadi manajer alami. Kemudian ada lagi manajer mantul namanya. Manajer mantul ini programnya udah jalan ya, udah lumayan lama. Kalau kita pakai produknya 200 poin sebulan minimal, kemudian kita ajak minimal 5 orang, minimal banget 5 orang, atau berapapun yang kita ajak, kemudian mereka yang kita ajak itu masing-masing pakai produk seperti yang kita pakai, alias hijau produk. Mau susunya 10 boleh, mau madunya, mau kopinya, mau tehnya boleh. Yang penting mereka pakai produknya, terkumpul akumulasi 1.200 dengan yang kita dalam waktu 1 bulan, teman-teman bisa menjadi manajer mantul. Dan itu cashback-nya Masya Allah ya, untuk di bulan pertama. Atau teman-teman yang manajer gaspol. Masih ada kan ya Pak manajer gaspol? Nah, manajer gaspol ini biasanya saya bilang ke mitra-mitra ini, bagi mereka yang senang promosi, senang jualan, silahkan jualan dulu. Boleh, boleh. 1.200 poin TP pribadi. Misalkan yang dipakai 200 poin atau 400 poin, sisanya dijual, boleh. Nanti orang-orang yang beli produk kita jangan lupa di follow up kembali untuk kita ajak bikin kartu diskon. Untuk awal boleh memperkenalkan. Dia dikasih harga konsumen. Nah, ketika yang kedua, ketiga kali kita ajak, kemudian kita tawarkan kartu diskon, pasti nggak ada yang nolak. Pasti mau. Karena apa? Selisihnya lumayan. Pertama, selisih harganya, dan keuntungan lainnya ada. Nah, itu manajer gaspol bisa. Nah, setelah itu, teman-teman, siapa sih yang kita ajak atau siapa sih yang kita ceritakan gitu ya, produk HNI kalau kata Bu Julai tadi keluarga, saudara, teman, tetangga. Nah, biasanya memang orang-orang terdekat kita belum dulu mau menerima. Artinya orang-orang terdekat kita itu mau melihat kita dulu. Sama seperti pengalaman saya. Kalau tadi kan tim saya Bu Wilma, dia alhamdulillah ya, adiknya udah pada jadi ED, suaminya. Nah, kalau saya dari keluarga inti sih alhamdulillah udah, tapi kalau dari keluarga besar kayak om, tante, mereka hanya melihat aja. Bahkan sering banget diledekin nih kalau keluarga besar, ada arisan dulu ya sebelum pandemi. Saya pasti tuh udah bawa gembolan, tas HNI, isinya produk, udah nih. Ntar om saya udah nyindir, aduh deh mulai nih promosi di awas. Itu setiap bulan kayak gitu. Sampai sekarang, Masya Allah, itu tahu ya saya kenapa kebal banget ya. Udahlah, saya kan apa ya, niatnya bukan sekedar jualan ya. Kadang-kadang saya peduli gitu lihat om saya anaknya sering ke rumah sakit, terus tante saya anaknya suka sakit-sakitan. Kan kita sebagai saudara
pengen gitu ya ngasih tahu ini loh ada produk bagus, tapi kadang-kadang niat kita baik, penerimaannya nggak baik, itu sering terjadi teman-teman. Maka nggak masalah, anggap aja itu tantangan gitu. Nah, makanya dibilangin kan, semakin ditolak semakin bahagia. Saya menganggap itu jatah gagal saya. Oh, jatah gagal saya, yes berkurang 1, yes berkurang 2, nggak masalah. Bahkan sampai hari ini pun belum. Ya udah punya kartu diskon udah, tetapi kita ajakin bisnisnya belum mau, ya udah nggak apa-apa, kan tidak ada paksakan ya di HNI itu. Kita mau gabung ayo gitu, kita mau jalanin bisnisnya ayo, kita mau jadi pemakai aja ayo. Tapi kalau saya sih sangat menyarankan, sayang gitu kalau udah punya daftar, udah punya kartu diskon daftar, nggak pernah dijalanin tuh bisnisnya, aduh sayang banget. Ibaratnya harusnya kita dapat gitu ya, hak kita dari perusahaan, kalau kita jadi ED kan 35%, ini nggak kita ambil kesempatan, itu sayang banget. Nah, makanya teman-teman, yang keempat itu buat daftar nama. Kenapa sih dengan adanya daftar nama, teman-teman yang akan teman-teman prospek, orang lain gitu, mau saudara, keluarga, teman-teman lainnya yang akan kita prospek itu jadi tertarget. Kalau pakai daftar nama kan kita membayangkan orangnya dulu, bahkan kita mendoakan, oh ya Allah mudah-mudahan si Ani ini ketika saya ajak gabung dia mau. Jadi kita doakan gitu. Nama itu kita tulis benar-benar, kita doakan dulu sebelum kita PCA-nya gitu, PCA ke dia, atau kita japri. Sekarang kan zaman japrian ya. Minat japri, minat japri gitu ya. Nah, itu insya Allah bisa teman-teman. Nah, kalau kita buat daftar nama itu lebih mudah dan lebih ringan, dan hasilnya itu insya Allah ada. Karena kita nggak sembarang. Tetapi kalau kita mau PCA nih ke sembarang, teman-teman udah urat malunya udah putus nih. Udah PCA-nya udah luar biasa. Ketemu sembarang orang langsung tuh di PCA-in. Itu kadang-kadang untung-untungan juga gitu. Bagus sih, bagus. Tapi itu kalau tidak termasuk daftar nama itu PCA aja, branding. Nanti kalau yang masuk daftar nama kita lebih jauh lagi ke prospecting. Nah, langkah yang kelima adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu berat teman-teman. Kalau ringan nama istirahat ya, istiqomah. Nah, kadang-kadang ada yang semangat di awal-awal gabung, menggebu-gebu diceritakan peluang bisnisnya dapat 10 juta sebulan nanti gitu. Ada yang tertarik karena peluang bisnisnya, ada yang tertarik dari segi lainnya. Semangat di 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, bahkan 6 bulan pertama ketika belum dapat yang seperti dibilang di awal, mulai itu kendor. Nah, itu nanti kita mulai luruskan niat lagi. Insya Allah ketika menjalankan sesuai dengan arahan dan support system, bahkan kan kita tahu ya di HNI ada yang new platinum baru ya, Ustadz Bahana, itu beliau Masya Allah lebih lamaan saya gabung di HNI daripada beliau, tapi sudah level platinum. Artinya apa? Bisa gitu. Bahkan Bapak Alamsyah itu ya 2 bulan jadi LED dari AB. Kalau saya butuh 1 tahun, beliau butuh 2 bulan. Itu Masya Allah bisa. Bedanya di mana saya sama beliau? Ya bedanya beliau lebih tekun, lebih gigih, lebih sungguh-sungguh, berdoanya lebih rajin, ikhtiarnya lebih maksimal. Ya pasti begitu. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita istiqomah. Pasti nyampe, hanya kita sampai itu cepat atau lebih cepat dari yang lainnya. Nah, baru yang terakhir, kita komitmen di HNI untuk senantiasa belajar. Kalau kata mentor kita Pak Firly, menjadi pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar. Agar apa? Agar kita terus bisa berani mencoba hal-hal yang baru. Jujur, untuk ngomong di depan, untuk PCA ke orang baru, itu saya pribadi bukan gue banget. Bukan gue banget. Karena apa? Saya termasuk orang yang introvert person. Jadi lebih cenderung jadi pendengar yang baik gitu, ngeliatin orang, nyimak. Kalau ada ibu-ibu ngumpul, saya ngeliatin, dengerin gitu. Saya bukan yang tipe langsung nimbrung terus ngomong cerita, enggak, saya liatin, oh begitu. Saya kalau mau ngomong itu dipikirnya lama banget, karena kalau nanti saya ngomong pantas nggak ya ngomong itu, terus ada yang tersinggung nggak, nah seperti itu. Tetapi alhamdulillah gitu ya, di HNI saya belajar banyak. Yang tadinya introvert person, pemalu, pendiam, sekarang ya mulai sedikit-sedikit mulai open minded ya, udah mulai terbuka ke hal-hal yang baru. Kita menerima kritik, masukan yang tadinya tuh kalau udah dibilangin tuh saya nggak mau gitu, atau kalau kata orang Sunda mah delete gitu, cepet ngambek. Nah itu saya dulu, tapi sekarang alhamdulillah tuh
hal-hal buruknya, hal-hal tidak baiknya tuh udah mulai tuh direduksi dikit demi dikit. Nah, alhamdulillah karena di HNI juga saya belajar banyak dari orang. Oh, ternyata kayak gitu ya. Oh, ternyata apa namanya? Kita tuh bisa seperti itu, teman-teman. Ya, Mbak Juli, luar biasa mematangkan materinya. Dan ada 10 voucher nih Mbak Juli yang belum dibagikan. Silahkan diberikan pertanyaan untuk peserta. Nanti mereka tulis di chat. Silakan Mbak Juli. Yang menang dapat 1 voucher senilai HNI Cash Rp10.000. Lumayan. Gitu. Silakan Mbak Juli. Ya, baik. Tadi terkait yang tadi ya Pak. Mungkin pertanyaan pertama. Jawabnya di chat aja kali ya teman-teman yang Ya, di chat aja, paling cepat kali ya. Kan tadi ada 3 ya, ada 3 cara menjadi manajer. Boleh teman-teman kalau yang masih ingat sebutkan 3 cara itu. 1 apa, kedua bagaimana, yang ketiga seperti apa. Itu kan mudah ya. Gampang banget tuh, gampang banget itu. Kan biar yang belum jadi manajer segera jadi manajer atau bantu-bantu mitranya jadi manajer, Pak. Siap. Ayo saya pertanyaan pertama. Bagaimana cara jadi manajer? Ada tiga cara untuk jadi manajer. Silakan tulis di chat. 3-tiganya yang tercepat dan benar langsung dicatat sama Mom Hesti. Nanti akan dapat namanya lumayan Rp10.000. Nah, ini sambil nunggu ya Pak. Siap. Yang kedua. Ada yang bertanya juga ya. Oh, pertanyaan nih apa ya? Oke. Keuntungan stokis nih. Ini kan ada yang nanya nih. Sekarang saya tanya balik. Pasti teman-teman di sini juga banyak yang tahu ya. Keuntungan stokis itu 11% dari omset apa 11% dari apa? Oke. Ini kayaknya kalau 10 pertanyaan kali ini kebanyakan Mbak Julia. Kita double aja hadiahnya. Iya, jadi betul. tiga pemenang masing-masing dapat 30.000 honey cash. Jadi pertanyaan 3 aja ya. Yang pertama tadi adalah bagaimana cara jadi manajer? Ada 3 cara. Yang kedua adalah keuntungan stokis itu 11% dari mana? Apakah dari omset atau dari mana? Begitu ya. Yang ketiga, Mbak Juli. Teman-teman segera meraih ED. Nah, ED itu kan level tertinggi ya, dapatnya 35%. Nah, cara ED itu punya berapa titik-titik? Gampang banget kan ya, Pak? Ya, siap. Jadi pertanyaan ketiga adalah bagaimana jadi ED? ED kan dia punya sekian jalur mungkin ya. Apa aja jalurnya itu, berapa orang minimalnya. Nah, tulis di situ dan nanti akan dapat hadiah. Nanti Mom Hesti yang akan menseleksi di chat. Ditulis, nanti diinfokan di akhir sesi. Terima kasih Mbak Juli, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Mbak Siti Juleha. Semoga segera platinum Mbak sekalian. Amin. Mohon izin Pak ya, teman-teman, banyak kata pasti banyak salahnya. Saya juga sedang belajar kepada teman-teman, mohon koreksi ya. Jika ini saya sangat terbuka gitu ya. Kami gitu di grup Paholit Katim ingin belajar bareng, ingin HS pembinaan bareng itu sangat-sangat bisa gitu ya. Karena saya di mentori, maksudnya Pak Holid itu kan beliau di Semarang, saya di Bogor, dan di Bogor ini saya belajar dari banyak leader-leader juga, sehingga saya merasakan kebaikan itu. Nah, makanya kebaikan itu yang ingin saya sebarkan lagi gitu. Siapapun boleh merapat, boleh ke BC Cibinong, boleh es pembinaan, boleh bareng-bareng siapapun, tidak perlu satu jaringan. Seperti itu Pak. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sahabat sekalian, itu Mbak Siti Juleha dengan perayaan omset itu sekitar hampir 400 juta rupiah omset grupnya setiap bulan. Gede banget. Dan itu tidak akan mungkin bisa diraih sendiri. Jadi beliau sudah mengasih tahu bagaimana cara konklusinya meraih step by step-nya, how to start-nya bersama HNI. Dari soal nanti akan saya posting ini videonya di YouTube.